saya sudah punya jiwa feminin. Ada yang mulai membuli, ada yang mulai kasari, kau itu laki harus maco. Karena mereka menemukan sosok yang dulu berbeda dengan sosok yang sekarang. Welcome to Long Life Education. Saya Hendrika Mayora Victoria. Saya lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1986 di kampung kecil di Habiwetak. Saya akan mengisahkan perjalanan saya menjadi seorang Hendrika Mayora Victoria. Saya lahir di tengah keluarga. Ayah saya adalah seorang petani, ibu seorang ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja sebagai petani. Sebagai anak yang hidup di tengah-tengah keluarga, tentu akan mengikuti aturan-aturan dalam keluarga. Sebagai seorang anak yang dilahirkan dan diberi nama Kelan adalah nama dalam keluarga. Dan waktu itu saya diberi identitas sebagai seorang anak laki-laki. Saya sadar betul karena memang keluarga punya peran penting membentuk saya menjadi anak yang taat pada mereka. Keluarga Maumere, secara khusus keluarga Habi, punya budaya patriarki yang dimana laki itu harus maco, harus kuat, dan laki adalah orang yang maskulin. Tetapi tak bisa disadari, saya adalah seorang anak yang dilahirkan oleh keluarga yang patriarki, yang tetap memegang pada prinsip bahwa laki harus kuat, harus maco, ternyata tidak berlaku untuk saya. Kenapa? Karena memang saya menemukan dari masa kecil saya sungguh berbeda. Dan perjalanan ini saya refleksikan, saya rasakan mungkin saya menjadi seperti ini sejak saya lahir atau sejak saya kecil. Dan ini terlihat dari ketika saya memilih jenis permainan, saya merasa, saya berekspresi waktu kecil. Ternyata saya sudah punya jiwa feminin. Tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Kalau sahabat-sahabat terdekat saya tahu pasti bagaimana waktu kecil bermain rumah-rumahan, yang kadang-kadang saya berperan sebagai ibu dan peran feminin yang saya mainkan di situ. Dan it's okay waktu itu teman-teman yang sesama saya ya nggak apa-apa, tapi tidak sedikit juga ada yang mulai membuli, ada yang mulai kasari, kau itu laki harus maco. Ada yang sempat sampai pukul. Teringat dulu waktu saya kecil, saya jualan pisang goreng dan roti goreng, taruh di tempat nasi, saya junjung, terus saya berteriak, pisang goreng, pisang goreng. Ada yang beli, ada yang pura-pura beli, tidak bayar. Terus tiba-tiba begini ada satu laki-laki datang langsung, saya paksa punya tempat jualan, tumpah semua. Dan saya langsung marah kan, kenapa seperti itu? Jadi yang saya tahu bahwa karena dia lihat saya ini banci, saya ini waria, saya laki tapi ngondek, jadi dia memperlakukan kayak begitu. Saya sempat marah, sempat lawan tapi saya kalah waktu itu.
Ya, itulah dia pengalaman kecil dan pengalaman panjang sekali. Ada yang sampai mengatakan bahwa ketika saya masih kelas 5 SD, ada yang bilang, "Hi, homo." Karena melihat laki-laki yang ngondek gitu langsung dicap homo. Dan waktu itu saya malu sekali, saya malu. Saya juga sempat protes. Tapi saya tidak bilang ke mama dengan bapak. Terus saya bertanya, kenapa kok saya seperti ini? Dan ingat, betul waktu itu saya berusaha untuk mau jadi laki. Saya ikut latihan taekwondo. Ya ampun, ikut latihan taekwondo di salah satu sekolah di SMP San Carlos Habi waktu itu. Karena teman-teman sekalian, kisah saya ini unik. Saya itu lahir di Habi Wetak. Umur 6 bulan, saya dibawa rantau ke Merauke. Dan waktu di Merauke, proses-proses pengalaman itu saya alami. Ada yang pukul saya sampai saya pingsan. Ada yang maki-maki saya, yang marah-marah saya. Saya pikir bukan hanya di Merauke, di Maumere juga pernah saya mengalami waktu masa kecil seperti itu. Banyak dibully habis-habisan. Dan ingat, tahun 98, 99 itu saya berada di Maumere. Dan di situ saya mengalami banyak sekali tantangan besar. Bagaimana teman-teman bully saya, cemooh saya. Tapi sebagai anak saya punya security system. Saya sebut kalau kita kenal mungkin digital security itu yang sekarang ya. Bagaimana keamanan dalam media. Tapi saya security system mengamani diri saya. Bagaimana kalau orang bilang saya homo, saya membentengi diri. Saya harus jadi orang yang maskulin. Tapi jujur, berjuang untuk menjadi maskulin itu berat. Karena memang maskulin itu jiwa yang rasa, bukan hati ya, bukan apa ya, bukan hanya buat-buat gitu, kita rasa sendiri. Jadi saya bisa tendang dengan jurus-jurus macam-macam, dengan kaki gitu, apalagi taekwondo kan, tapi sama aja. Saya tetap merasa diri sebagai seorang yang apa ya, yang berbeda gitu dengan laki-laki pada umumnya. Rasa feminin saya terasa sekali. Dari teman-teman setelah kayak gitu, gimana caranya saya? Saya berjuang keras untuk membentengi diri, berjuang terus untuk tetap mengatakan bahwa saya adalah laki-laki. Jadi saya tetap mengatakan saya laki-laki waktu itu. Tapi jujur, saat hati ini nggak bisa dibohongi. Jadi masa remaja saya, dari masa anak-anak, saya sudah mengalami bulian. Kemudian masa remaja saya ini peralihan ya. Peralihan saya dari masa anak-anak ke masa remaja. Jujur ya, rasa itu lebih terasa lagi bagaimana masa puber kita merasa jiwa kita ini ternyata berbeda. Tekanan itu ada gitu. Tapi saya ingat bahwa saya juga adalah seorang anak yang harus mengikuti aturan keluarga, aturan gereja, norma-norma yang ada. Saya ini satu orang yang aktif dari kecil ya. Kegiatan sekami, kegiatan OMK, dan itu mengajak saya, mendorong saya untuk bercita-cita menjadi seorang biarawan. Jadi ya, masa remaja itu, waktu masa SMP, saya itu melihat saya berbeda, tetapi saya tetap berusaha untuk pastikan bahwa saya adalah laki gitu kan. Dengan apa? Dengan latihan, dengan membentuk diri, tapi tetap sama aja, gak bisa gitu. Tapi saya ikut aturannya. Jadi saya waktu itu SMP juga banyak yang membuli, laki tapi feminin, laki tapi kok kayak perempuan gitu. Ada guru-guru beberapa yang tidak suka gitu. Dan saya juga jujur lah, karena memang saya kan merasa seperti itu, jadi berbedakan gitu ya. Hai. Dan saya ingat betul waktu remaja saya sempat punya lipstik gitu ya. Waktu di sekolah dengan teman-teman perempuan tukeran lipstik, main lipstik. Dan waktu diperiksa sama guru, ketahuan kami bawa kaca, bawa lipstik itu disita, kemudian dimarah gitu. Dan saya salah satu orang yang ketahuan itu. Dan itu yang membuat saya memang melihat diri saya bahwa saya gak buat-buat dalam hal ini ya. Ternyata ini adalah perjalanan saya gitu. Dan masa remaja itu saya dibentuk ya dalam keluarga yang benar-benar taat agama. Kemudian saya juga punya cita-cita harus menjadi seorang biarawan. Pertama saya bercita-cita menjadi pastor. Jadi waktu itu masuk SMA, saya masuk di seminari. Nah, di seminari saya ikut aturan didikan. Bahkan saya ingat betul
Waktu itu pastor bertanya, siapa yang bercita-cita menjadi pastor? Saya angkat tangan. Terus ada saat-saat tertentu saya sambil keceplosan, saya juga bercita-cita mau jadi tentara. Ya ampun, apa yang terjadi? Saya disuruh merayap gitu. Merayap dada dengan pegang sapu, ala-ala senjata. Saya merayap betul. Tapi jujurlah, kita nggak bisa membohongi diri ya. Saya tetap merasa bahwa saya berbeda gitu. Itu pergumulan panjang, pergumulan besar. Tapi karena memang situasi di mana saya sendiri juga bisa menjaga diri gitu kan, berjuang, tapi memang sakit sebenarnya. Ada satu orang ya, satu bapak-bapak mengatakan bahwa waktu siaran dia bertemu saya, terus dia bilang begini, dikasih tahu ke pastor pendamping saya, itu tuh anak seminaris kok, kayak perempuan, kayak banci begitu. Terus dia itu, saya lihat waktu itu dia pakai lipstik dengan perempuan-perempuan. Itu dikeluarkan saja. Waktu itu saya dengar. Tapi ya saya enjoy aja gitu, saya enjoy aja. Intinya bahwa saya menjadi anak seminari yang aktif kok. Saya di gereja, dirigen, apa semua saya aktif. Dan saya bercita menjadi pastor, tapi saya bersyukur bahwa dalam perjalanan saya sampai di KPA saja, kelas persiapan atas gitu. Ada KPB, kelas persiapan bawah. Dalam perjalanan saya memilih, ternyata saya melihat bahwa perjalanan saya tidak sampai harus menjadi imam gitu. Saya memilih menjadi seorang biarawan, masuk dalam satu kongregasi religius, namanya bruder. Orang kalau bilang bruder tahu pasti bruder, ada bruder itu laki-laki, suster itu perempuan. Nah, saya masuk menjadi seorang biarawan di bruderan, salah satu tarekat di kota Merauke. Dan saya bersyukur bahwa dari situ saya juga banyak belajar. Saya dibentuk untuk menjadi seorang pribadi yang kuat gitu. Tapi jujur lagi, kembali kepada diri saya, ternyata menjadi seorang biarawan itu nggak menyembuhkan saya untuk menjadi laki-laki gitu ya. Saya sudah berjuang, berusaha benar. Bahkan waktu berdoa, berlutut, kita bernakel, Tuhan kenapa saya seperti ini, Yesus, saya tidak mau. Kadang-kadang kenapa saya terlahir seperti ini, tolong saya gitu. Apalagi jujur ya, secara hasrat biologis kita, saya jujur, karena saya sudah come out sama orientasi seksual saya juga sudah come out identitas gender saya selalu berdoa ketika saya memikirkan itu. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana dengan saya merasa bersalah dan merasa berdosa. Hampir setiap hari saya bergumul, Tuhan ini bagaimana. Dan ini memang benar-benar saya rasakan bagaimana saya ini berbeda gitu. Terus bagaimana dengan keadaan saya. Tapi jujur, mau sampai di mana? Saya harus membohongi diri saya. Mau sampai di mana? Saya harus menipu diri saya. Keluarga semua tahu saya. Keluarga tahu. Bapak sudah almarhum. Mama ada. Saudara-saudara saya semua mendukung. Bahkan umat semua mencintai saya. Tetapi saya harus jujur dengan diri saya. Saya harus mengatakan bahwa ini saya gitu. Dan usaha-usaha yang saya lakukan banyak ya, usaha-usaha untuk bertahan dalam biara. Saya retret agung di Lembah Karmel Cikanere. Kemudian saya juga berusaha untuk berdoa, novena, apa semua. Seakan-akan saya mau meruqyah diri gitu, mau berubah, tapi memang tidak bisa. Dan itu terjadi pada puncaknya ketika saya menjadi seorang biarawan, aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas rohani. Kalau orang-orang yang pernah berpengalaman melihat saya ya masa lalu, saya aktif. Kalau orang meninggal di mana saja, saya selalu siap untuk bantu, pimpin ibadah sabda, pimpin doa. Teman-teman OMK yang ada di Habi sempat saya layani waktu saya menjadi bruder. Dan itu membuat mereka merasa aneh ketika bertemu saya yang awal-awal. Kenapa orang yang dulu pimpin ibadat, doa dengan kita, terus tiba-tiba harus mereka bertemu dengan identitas gender sebagai seorang trans. Yang sekarang. Dan itu menjadi berat untuk saya. Bagaimana saya harus mengakui di hadapan mereka kalau saya adalah orang yang seperti ini. Dan saya bersyukur bahwa saya datang di Maumere, momen di mana bertemu dengan mereka dan berjumpa dengan mereka. Mereka benar-benar luar biasa sekali. Mereka mensupport saya. Mereka beri motivasi untuk saya. Walaupun awal mereka sempat menolak. Karena sosok yang kita ketemu dulu berbeda. Sosok yang kita rasakan dulu berbeda.
Tapi kembali saya datang dan saya tidak menutup diri gitu ya. Saya tidak menutup diri. Saya membuka diri, saya bertemu mereka, saya bercerita dengan mereka. Ada satu dua yang masih sangat marah, bahkan tidak mau ketemu saya, sempat protes. Tuh. Bikin malu keluarga, bikin malu gereja, gitu. Tapi ya, saya ingat betul ketika saya datang di Maumere pertama, saya membangun satu ruang perjumpaan dengan mereka. Saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Ini yang saya pilih, ini yang saya rasakan. Bantu saya untuk menjalani hidup saya sebagai seorang trans perempuan, sebagai seorang waria di kota Maumere. Kuatkan saya. Teman-teman, ketika menjadi waria, menjadi trans perempuan, itu benar-benar sesuatu yang berbeda sekali yang saya rasakan. Karena hidup menjadi laki selama 32 tahun, waktu yang panjang, terus saya jujur menjadi seorang biarawan, bukan saya biasa-biasa, tapi saya punya karya yang jelas. Kemudian saya juga punya pekerjaan sebagai seorang pengajar guru, kemudian aktivitas pekerjaan yang banyak yang punya uang. Tapi ketika saya coming in, menerima diri, dan saya coming out, itu benar-benar perbedaan jauh. Bagaimana hidup menjadi seorang trans perempuan, itu penuh stigma dan diskriminasi yang berat yang saya rasakan. Bagaimana saya harus meninggalkan keluarga saya di Merauke, dan saya harus ke Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, saya justru tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dalam hal ekspresi yang pertama, saya mulai terima diri, tetapi untuk benar-benar come out yang benar-benar itu belum, masih bertopeng, sembunyi-sembunyi. Tapi ya jujur, saya harus keluar dari belenggu itu. Dan saya jujur pada diri saya. Akhirnya saya harus hidup dan saya harus makan dan saya harus membantu orang. Pekerjaan yang lain sudah tidak ada karena memang saya sudah dendong, saya sudah dandan, rambut saya sudah mulai panjang, ekspresi saya sudah tidak tertutup, tidak bertopeng lagi. Disitulah saya menemukan bahwa inilah dia kehidupan saya yang nyata. Inilah saya yang tidak bertopeng lagi. Saya mengamen. Saya mengamen itu memang berat. Ngamen itu pekerjaan yang berat ya menurut saya waktu itu. Karena memang kita berhadapan dengan banyak tantangan. Yang pertama Satpol PP, yang kedua ada preman-preman juga. Kemudian saya sendiri yang tidak biasa ngamen, masih ada rasa malunya. Jujur, ada yang pernah kasih Rp50, ada yang kasih Rp100, Rp200 saat kita menyanyi, saat kita ngamen. Kita harus terima dan kita harus tetap tersenyum dengan mereka. Dan itu saya belajar betul-betul. Kalau saya katakan bahwa itu mungkin saya rasakan bahwa inilah kehidupan yang real, yang nyata. Dan justru saya bersyukur, Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan saya sebuah pekerjaan yang harus saya jalani dengan cinta. Hanya untuk mendapatkan 50.000, saya ngamen dari jam sampai 5-6 jam ya, baru bisa dapat duit. Kemudian saya makin saya merasakan bahwa gimana ini Tuhan dengan saya ini. Dan teman-teman ingat betul dalam kisah-kisah saya itu, saya sempat membunuh diri, saya merasa Tuhan tidak adil dengan identitas gender saya stres dan frustasi. Tapi ketika menjadi trans perempuan, justru saya bisa menghargai diri saya dengan pekerjaan yang sederhana, dengan ngamen, dengan pekerjaan yang apa adanya. Saya bersyukur itu. Dan pada akhirnya saya di Yogyakarta, saya mengalami stigma berlapis. Pergi jauh dari keluarga, sampai di sana tidak ada pekerjaan. Saya harus ngamen, berhadapan dengan Satpol PP. Tangan saya ini beberapa bulan yang lalu, tahun lalu saya operasi karena habis pasang pen waktu itu. Dan kepala saya juga sempat sakit sampai memar waktu itu, harus berhadapan dengan preman. Dan itu macam-macam dinamika kehidupan yang saya alami sebagai seorang trans perempuan. Itu mahal dan butuh perjuangan. Maka itu ketika saya mengalami itu, saya bersyukur bahwa tahap-tahap itu saya lewati. Saya tidak menghakimi siapa-siapa, tetapi saya hanya percaya bahwa ini adalah refleksi rohani yang saya dapatkan, bahwa Tuhan mengizinkan saya melewati tahap-tahap ini untuk menjadi trans perempuan yang kuat.
yang harus siap menghadapi realita kehidupan. Dan puji Tuhan, Jogja mengajarkan banyak cerita dan kisah untuk saya. Sehingga saya 2017 sampai dengan 2018 saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Kampung di mana saya dilahirkan. Kalau kampung di mana saya hidup dan besar, realita kehidupan yang dibesarkan itu di Merauke. Tapi saya memilih kenapa di Maumere? Karena Maumere punya keunikan tersendiri. Di mana Maumere kampung kelahiran saya, kemudian Maumere adalah negeri Katolik, dan saya ingin mau berdamai dengan diri saya di kampung halaman. Meskipun orang tua dan keluarga kandung saya di Papua, tapi saya memilih untuk di Maumere. Dan Maumere juga menjadi tempat saya pernah berlibur tahun 2015 ke Maumere dengan identitas gender saya sebagai seorang laki-laki saat itu, dan saya masih mengenakan jubah saat itu. Dan teman-teman, seperti kisah saya tadi, saya pulang semua orang kaget, merasa aneh, merasa tidak pantas, apalagi dengan ekspresi sebagai seorang trans perempuan. Ponakan-ponakan saya ada yang tidak mau ketemu saya, ada yang marah, ada yang menghujat saya, bahkan mungkin ada yang baru-baru ini ketemu saya dan berani terbuka dengan saya kalau dia sempat marah dan benci dengan saya. Tetapi itu saya biarkan saja, karena memang itu proses waktu yang akan menjawab semuanya itu. Dan benar, waktu itu menjawab dengan tepat. 2018 saya datang ke Maumere, cap-cap negatif, stigma, stereotip terhadap trans perempuan atau waria ini kan jahat. Orang selalu beranggapan waria itu nakal, bodoh, selalu yang negatif-negatif, kemudian selalu diwarnai dengan hal-hal yang kurang bagus gitu. Dan itu melekat kuat di dalam pikiran mereka. Apalagi LGBTIQ. LGBTIQ itu kan kita dengar betul ya kisahnya. LGBTIQ itu kan kalau kita dengar kisahnya itu benar-benar apa ya? Masyarakat merekam dengan betul bahwa itu adalah seakan-akan itu produk luar dan itu sesuatu yang menakutkan, sehingga LGBT itu dianggap tidak benar, tidak pantas, sehingga kami yang merupakan bagian dari LGBT ya, karena L itu lesbi, gay, biseksual, transgender. Kita yang transgender ini juga mendapat dampak. Dampaknya stereotip yang jelek itu. Dan saya ingat betul teman-teman, saya ingat betul ya, saya merasakan itu. Bagaimana masih ada pandangan-pandangan negatif. Orang yang bisa ya itu jahat itu. Nah, 2018 itu momen yang penting. Ketika saya datang, saya bikin ruang perjumpaan. Sampai-sampai kata depan untuk menyapa nama saya dengan kata bunda, itu adalah sapaan inklusi sebenarnya yang diberikan anak-anak kepada saya saat saya menjadi volunteer relawan mengajar sekami Serikat Kepausan Anak Misioner di Paroki Hambi. Anak-anak memanggil saya Bunda Mayora, saya melatih mereka kor, melatih menyanyi, main drama, kita bikin Natal bersama, buat kegiatan aktivitas sosial dengan anak-anak. Di situ anak-anak memanggil saya Bunda Mayora dan itu hal positif. Sehingga orang-orang melihat bahwa stigma stereotip itu tidak benar. Kita hanya berasumsi kata mereka. Kita hanya punya pendapat yang keliru terhadap mereka. Orang-orang perempuan ini atau waria ini. Mereka berdaya kok. Kenapa? Karena memang saya tampil, tetapi saya juga tidak tampil sendiri. Saya ajak juga beberapa teman trans perempuan. Sehingga ada nilai baik dari saya, tetapi untuk komunitas itu juga penting. Jika orang tidak bisa lihat Mayora saja, tapi ada Mayora, ada Aini, ada Sylvie, ada Monik, ada Yolanda, ada Dea. Dan ini hal yang positif yang harus dilakukan. Maka itu teman-teman, saya akhirnya menunjukkan kualitas diri, kebaikan, sehingga itu kepercayaan lebih besar lagi. Saya belum lama kasih rekoleksi lagi untuk para pendamping sekami.
bagaimana kasih kegiatan-kegiatan pendampingan, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika masyarakat melihat itu, masyarakat mulai terbuka pelan-pelan menerima dan menghargai keberadaan saya. Dan akhirnya 2018 menjadi momen di mana saya juga harus menyatakan diri saya di hadapan publik dengan menghadirkan komunitas yang namanya Komunitas Fajar Shika. Komunitas Fajar Shika ini komunitas yang membantu teman-teman KGS. Komunitas KGS itu keragaman gender dan seksualitas. Secara khusus kami trans perempuan. Tetapi ternyata trans perempuan sudah berdaya, dan dia bukan menjadi kelompok yang diberdayakan, tetapi dia berdaya, dan berdaya bukan hanya untuk kelompoknya, tetapi untuk kelompok-kelompok lain seperti perempuan, disabilitas, janda, lansia. Nah, ini yang kami lakukan, meskipun tidak sebesar organisasi-organisasi lainnya, tapi kami melakukan sekuatnya kami. Apa yang kami bisa bantu dalam hal advokasi, kalau yang belum punya KTP mungkin kami bisa bantu cara pengurusannya. Kemudian di tengah pandemi COVID ini mereka juga butuh support bako, kemudian butuh support makanan. Kami punya kelebihan, kami bantu. Dan dalam hal wirausaha juga kami bantu. Ada beberapa ibu-ibu di Kotin misalnya kami bantu. Kami lagi pembentukan juga yang ada di HABI untuk bagaimana bisa tenun ikat. Dan ini adalah usaha-usaha inklusi yang kami bangun. Bagaimana juga dengan teman-teman komunitas, kita support mereka. Satu kelompok misalnya waktu itu dengan modal 1 juta rupiah untuk mereka bisa mengembangkan usaha salon mereka atau usaha-usaha yang lain. Ini adalah komunitas Fajar Shika yang berdaya. Karena kalau kita pikir bahwa kelompok rentan seperti kami itu harus diberdayakan, tapi kami membuktikan bahwa kami bisa berdaya. Maka itu 2018 saya datang ke Maumere, saya mendirikan komunitas Fajar Shika, mulai eksis dari 2018 sampai dengan saat ini kami mulai kuat, dan ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak semesta. Kembali ke masyarakat. Masyarakat yang dulu sangat konservatif, Katolik banget ya, Katolik sekali nih. Hanya perempuan dan laki-laki yang paling benar. Kehadiran seorang trans perempuan akhirnya bisa diakui karena memang kontribusi dan memang kita membangun ruang perjumpaan. Saya sendiri menunjukkan ke teman-teman, ke saudara-saudara, bahkan kepada anak-anak, keponakan-ponakan, pendidikan Sogi SC, bahwa ini adalah konstruksi sosial. Gender itu tidak hanya perempuan dan laki-laki, tetapi ada yang lain. Seperti apa yang saya ceritakan, saya tidak minta dan saya tidak buat-buat untuk menjadi seperti ini, tapi ini benar-benar lahir ya, yang ada dalam diri saya. Maka itu kita juga bangun komunikasi yang baik, narasi baik terhadap LGBTIQ, terhadap trans perempuan. Bunda Mayora bekerja sebagai, waktu itu ya saya ada jualan, saya bikin jualan nasi kuning, jualan bakso, saya juga jualan sayur. Kok beda ya dengan waria yang lain? Karena yang lain itu buka salon, segala macam, yang fashion. Dianggap bahwa kita berada di ruang publik gitu ya. Ruang publik, pekerjaan-pekerjaan domestik gitu. Kita dianggap melakukan pekerjaan-pekerjaan di domestik, dan kita dianggap bahwa berada di ruang domestik itu saja. Dan ketika saya beraktivitas menjadi seorang master of ceremony, saya kan bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, bahkan menganugerahkan saya punya talenta untuk bisa menjadi MC atau master of ceremony, dan saya bisa tampil di mana-mana dengan tidak meninggalkan identitas saya sebagai seorang trans perempuan. Di situ orang melihat bahwa ternyata seorang trans perempuan bisa tampil. Dan ini adalah hal yang positif yang saya tunjukkan. Dan kami itu berada di semua bidang. Ada yang nelayan, ada yang guru, ada yang bekerja sebagai tenun ikat. Ini yang kami tunjukkan kepada masyarakat di dalam komunitas Fajar Shika. Maka itu ketika saya tampil dengan teman-teman di Ledalero, dengan tugas MC, saya menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari keberagaman, bagian dari inklusi untuk Maumere. Dan rekan-rekan sekalian, ini ada sesuatu yang unik ya. Bagaimana saya mulai menunjukkan kualitas itu kepada teman-teman, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang trans perempuan itu punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini
bukan hanya dari diri seorang mayora, tetapi diri dari teman-teman saya banyak sekali. Kalau kita ke Wuring, kita berjumpa dengan nelayan yang bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi di situ ada wariannya, ada trans perempuannya. Ada seorang yang entrepreneurship yang luar biasa sekali. Teman saya bekerja sebagai penjahit. Makatarina ya. Kemudian ada juga kita lihat, ternyata ada juga yang punya usaha kios yang besar. Dan luar biasa sekali. Dan ini yang kita mau tunjukkan bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Stigma dan stereotip itu pelan-pelan hilang. Dan saya bersyukur lagi, momen baik, gerakan-gerakan inklusi yang baik, kampanye-kampanye baik yang kami lakukan atau yang saya lakukan bersama dengan teman-teman, memberi dampak yang baik. Ketika saya sebagai seorang trans perempuan di kampung saya, di Habdi, momen 2020 menjadi sesuatu yang berharga untuk kelompok minoritas, di mana gerakan inklusi, gerakan solidaritas yang saya buat itu memberi efek dan dampak yang positif. Dalam ajang pesta demokrasi yang dilakukan di Desa Habi terkait dengan pemilihan BPD, saya sendiri sebagai seorang trans perempuan yang juga masyarakat tahu, masyarakat bisa lihat ekspresi saya, tapi masyarakat percaya bahwa saya punya kemampuan dan kapasitas, sehingga di RT saya mereka mengusung saya, Bunda Mayora, kami pilih dari RT kita untuk menjadi salah satu kandidat yang dijagokan dalam pesta demokrasi pemilihan BPD. Siap-siap untuk mengikuti penjaringan dan siap-siap berkas. Puji Tuhan, berkas sebagai warga negara yang baik, KTP ada, KK ada, surat kelakuan baik semua ada, dan saya bersyukur bahwa saat penjaringan saya lolos juga. Saat pemilihan itu kami ada semacam sosialisasi, ajakan massa untuk bisa mendukung kita. Saya itu sempat pesimis ya, Tuhan. Saya pendatang baru di Maumere. Kemudian calon-calon yang lain cukup banyak gitu ya. Ada 6 kandidat ya. Dan mereka cukup lama dan orang-orang yang cukup aktif juga di lingkungan. Saya hanya sebagai seorang trans perempuan yang baru juga di Maumere. Apakah saya mampu? Saya ubah yang tadinya pesimis, saya optimis. Saya bisa gitu. Aduh. Akhirnya saya sendiri mengatakan bahwa saya siap, dan waktu selanjutnya adalah bagaimana kita kerja untuk bisa mendapatkan suara, dan suara itu tentunya suara terbanyak supaya bisa menjadi anggota BPD. Gerakan inklusi, solidaritas, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan kepada saya. Bagaimana politik itu penting dengan memulai dari politik akar rumput. Sekali lagi, politik itu penting. Saya mengawalinya dengan politik akar rumput, di mana masyarakat kecil kita melakukan pendidikan politik yang baik. Kita bercerita, bahwa saya bercerita, tapi bukan hanya bercerita, tapi saya bukan hanya beretorika, tetapi mereka melihat bahwa seorang Mayora punya hal yang baik, yang positif yang bisa dikerjakan dalam hal gerakan-gerakan sosial, pendampingan. Saya ingat saya juga sempat membantu di Kader ya, Posyandu. Saya juga anggota PKK. Jadi ketika saya mengatakan bahwa peran BPD punya fungsi yang sangat penting, yang bahkan krusial sekali, mereka percaya bahwa Bunda Mayora punya kemampuan. Saya berbicara tentang fungsi legislasi, membuat peraturan desa, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Dan masyarakat, kami dukung Bunda Mayora. Yang penting Bunda Mayora siap. Dan puji Tuhan, saya sendiri akhirnya siap. Dan waktu pemilihan, saya itu berada di nomor urut 3, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu pertama-pertama, itu saya betul-betul hampir tidak ada suara ya. Hampir tidak ada suara untuk saya. Benar-benar hampir tidak ada suara, karena yang dominan itu nomor 2, 3, 6, 5, 1, 4. Kemudian 3. Dan saya bersyukur bahwa semakin banyak, semakin kesini, semakin banyak gitu. Semakin kesini, semakin banyak. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya, yang tidak diharapkan, tiba-tiba itu
Dan akhirnya yang diharapkan itu tiba dengan apa ya? Dengan luar biasa. Nomor 1, 2, 3 pada pertengahan 3 dan pada akhirnya wow, saya mendapat suara terbanyak. Puji Tuhan. Dan hari itu saya langsung, aduh Tuhan terima kasih banyak. Ternyata walaupun waria, walaupun transpuan, saya masih diperhitungkan. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Puji Tuhan, saya terpilih menjadi salah satu kandidat. Dan saya siap untuk melanjutkan berkas-berkas yang lain. Dan pada akhirnya pada bulan Mei tahun 2020, saya dilantik menjadi anggota BPD dengan jabatan sebagai wakil ketua BPD. Dan itu menjadi jabatan yang luar biasa karena itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Apalagi seorang yang hadir dengan identitas gender sebagai seorang trans perempuan, minoritas lagi, tetapi bisa menjabatkan posisi itu. Dan saya ingat itu adalah anugerah, itu adalah karya baik yang Tuhan percayakan kepada saya yang sebagai seorang trans perempuan yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat dengan menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota BPD. Dan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah percaya kepada saya hingga hari ini. Dan itulah dia, teman-teman, perjalanan saya, kisah saya menjadi seorang trans perempuan yang melewati lika-liku hidup yang benar-benar beragam. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Untuk itu, pesan saya kepada semua masyarakat, semua keluarga, untuk Bapak yang sudah ada di surga, untuk Mama yang ada di Merauke, untuk kakak-kakak saya, ponakan-ponakan saya, ini saya yang sebenarnya, yang seutuhnya menjadi Bunda Mayora. Saya menghargai kalian semua, saya mencintai kalian semua, dan saya percaya bahwa kalian juga mencintai saya. Untuk itu, mari kita saling mencintai dengan keberagaman yang ada, dengan identitas saya yang ada saat ini. Percaya bahwa ini adalah sebuah anugerah yang terindah dari Tuhan. Untuk itu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan God bless you. Sehat selalu untuk semua yang sudah mendengarkan kisah saya ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi transpuan-transpuan muda yang mungkin saat ini lagi bergumul dan bergulat dengan perjuangan, dengan penemuan diri. Untuk itu terima kasih.